Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita di kitab fikih. Buku yang kita pakai adalah buku Minhajul Muslim punyanya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala. Kita kemarin sudah membahas tentang bab 1 yaitu bersuci, kemudian materi pertama hukum dan penjelasan bersuci. Kita sudah baca dalil Al-Qur'annya, dalil sunnahnya. Kemudian telah kita baca juga materi kedua yaitu sarana untuk bersuci, ada air dan tanah. Kemudian kita bahas juga ada bersuci ada dua macam yaitu bersuci lahir dan batin. Yang mana batin itu seperti syirik, keraguan-raguan atau ujub, riya, sombong, curang, benci, sentimen, sum'ah dan lain sebagainya. Sudah kita bahas yang mana obatnya itu ikhlas, yakin, menyukai kebaikan, pandai menahan amarah, jujur, tawadu, serta menghendaki keridhaan Allah dalam segala niat dan amal soleh. Bersuci lahir adalah membersihkan kotoran dan mensucikan hadath. Membersihkan kotoran dilakukan dengan cara menghilangkan najis dengan air yang suci dari pakaian dan badan orang yang hendak solat, termasuk tempat solatnya. Sementara untuk mensucikan hadath adalah berwudu, mandi, dan tayamum. Kemudian yang ingin kita bahas pada hari ini adalah materi ketiga yaitu penjelasan benda-benda yang najis. Jadi setelah kita kemarin bahas itu ada najis, ada hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang mana najis itu kadang di dalam diri kita, tempat sholat kita atau di baju kita harus dibersihkan semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini di materi ketiga tentang penjelasan benda-benda yang najis. Dalam Minhajul Muslim dikatakan benda-benda yang najis adalah tinja, air kencing, air mazi, air wadi, atau air mani yang masing-masing keluar dari kubul atau dubur manusia. Begitu pula tinja semua binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Selain itu, darah yang terlalu banyak, nanah, atau sesuatu yang dimuntahkan. Demikian pula segala macam bangkai, kecuali kulit yang sudah disamak, karena itu menjadi suci dengan disamak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubigo faqad tahur. Kulit apapun yang disamak maka benar-benar menjadi suci. Baik teman-teman sekalian, kita bahas satu persatu yang berkaitan tentang najis ini. Yang pertama adalah tinja. Yang pertama adalah tinja. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiramkan satu ember air kepada di dalam masjid ketika seorang Arab Badui kencing di pojokan masjid. Hadisnya itu dari Anas, anna Arabiyan bala fil masjidi faqama ilaihi ba'dul qaumi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tuzrimuhu qala falamma faraga da'a bidalwin min ma'in fasubbahu alaihi. Suatu hari ada seorang Arabi atau Badui buang air kecil di masjid, kemudian beberapa manusia berdiri, kemudian fajazarahun nas, dalam hadis lain disebutkan seperti itu, manusia kemudian menghardiknya. Faqala Rasulullah SAW, maka ketika melihat para sahabatnya seperti itu, para sahabatnya memarahinya, menghardiknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, da'uhu, biarkan dia selesai. Wala tuzrimuhu, jangan mengganggu dia. Nanti malah kalau seandainya pada saat sahabat Arabi ini, Arab Badui ini diganggu, malah akan kemana-mana pipisnya.
Misalnya dia dikejar lari malah kemana-mana, malah baju Arab Badui jadi kotor, kemudian masjid semakin kotor karena dia berlari. Jadi kata Rasulullah, udah biarin aja, selesaiin. Qala falamma faragha, ketika selesai orang Badui itu sudah selesai qadaul hajahnya, da'a bidalwin min ma'in, kemudian disuruh mengambil air satu ember, fasabbahu alaihi, disiramkan atas tempat kencingnya Arabi tadi. Ini menunjukkan bahwa kencing, tinja dan lain sebagainya yang keluar dari kubul maupun dubur manusia itu najis. Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan untuk disiram air atasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah air madhi, air wadi atau air mani. Wadi adalah sesuatu yang keluar dari sesudah kencing, pada umumnya berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda keruhannya dengan mani. Wadi tidak memiliki bau yang khas. Sedangkan madhi itu adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan jima, bersetubuh, atau ketika berkeinginan untuk jima. Jadi itu madhi. Jadi wadi itu keluar setelah pipis, madhi itu keluar ketika membayangkan sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal yang dewasa. Hukum madhi adalah najis, sebagaimana terdapat dalam perintah untuk membersihkan kemaluan ketika madhi tersebut keluar. Jadi cerita tentang ini itu hadisnya dari Ali bin Abi Thalib, ada sekalian. Dari Ali bin Abi Thalib ini qadarullah, dia itu laki-laki yang selalu sering keluar madhi lah dari kemaluannya. Ali radhiyallahu anhu berkata, kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad fa sa'alahu fa qala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Jadi Ali bin Abi Thalib mengaku bahwa dia adalah rajulan madza'an, seorang laki-laki yang banyak madhinya. Kemudian saat bersamaan pula malu untuk bertanya kepada Nabi SAW karena dia menantunya, Ali radhiyallahu anhu ini menantunya Nabi SAW, limakan ibnatihi. Jadi malu gitu karena posisinya dia sebagai menantunya Nabi SAW karena menikahi Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian fa amartul Miqdad bin al-Aswad, aku minta tolong kepada Miqdad bin Aswad untuk menanyakannya kepada Nabi SAW. Fasa'alahu, kemudian Miqdad bertanya, faqala, maka Rasulullah bersabda, yaghsilu dzakarahu, maka seorang yang madhi itu, yang keluar air madhi itu, yaghsilu dzakarahu, mencuci dzakarnya, wa yatawadda, kemudian berwudu. Maksudnya adalah tidak perlu mandi karena dia bukan mani. Hukum wadi juga najis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, al-maniyu wal madhiyu wal wadiyu, amma al-maniyu fa huwa alladhi minhu al-ghuslu wa amma al-wadyu wal madhiyu faqala igsil dzakaraka. Adapun mani, madhi dan wadi adalah amal mani, adapun mani huwa alladhi minhu al-ghuslu, yang mana kalau keluar air mani mewajibkan seorang untuk ghusl, mandi, yang kita ketahui dengan mandi besar atau mandi janabah atau mandi junub. Wa ammal yuwadyu wal madyu, wadi dan madhi itu cukup igsil dzakaraka wa tawadda, kemudian berwudulah, wudu akalis sholat, sebagaimana engkau wudu untuk melaksanakan sholat. Intinya igsil dzakaraka, cucilah kemaluanmu, lantas berwudulah sebagaimana wudu engkau sholat. Oke, adik-adik. Kemudian selanjutnya tinja binatang. Tinja binatang ini manakah dalil yang menunjukkan bahwa dia itu najis? Di kitab Minhajul Muslim ini disebutkan bahwa begitu pula tinja semua binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan. Contohnya seperti apa ya? Keledai, kotoran, mohon maaf anjing, mohon maaf kotoran babi dan lain sebagainya yang tidak dimakan itu najis.
suatu hari arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatabarraza faqala, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air besar, faqala, maka Rasulullah bersabda kepada seorang di sampingnya, i'tini bi thalathati ahjarin fawajadtu lahu hajaraini wa rawthati himarin faamsaka al-hajaraini wa taraha ar-rawthah wa qala hiya rijsun. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang air besar, kemudian berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "I'tini bi thalathati ahjarin, tolong ambilkan aku 3 buah batu," yang mana nama yang disebut dengan dalam ilmu fikih itu istijmar. "I'tini bi thalathati ahjarin, datangkan aku 3 buah batu," yang mana istijmar adalah proses mensucikan diri dari najis dengan batu atau dengan 3 buah batu. Kemudian lanjut cerita, fawajadtu lahu hajaraini, kemudian aku mendapatkan 2 buah batu, warawthati himarin, dan satunya itu kotoran keledai. Faamsakal hajaraini, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang 2 batu atau mengambil 2 batu dari tangan Ibnu Mas'ud. Wa tarahar rawthah, kemudian membuang kotoran tadi, kotoran keledai. Wa qala, sembari berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya rijsun, kotoran ini termasuk najis. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya semacam kotoran keledai adalah najis. Selanjutnya adalah darah yang terlalu banyak, nanah atau sesuatu yang dimuntahkan. Begitu pula dengan segala macam bangkai kecuali kulit yang sudah disamak. Yang pertama itu darah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dam." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah, surat An-Nahl ayat 115. Ini menunjukkan bahwa darah itu haram. Kalau dalam bukunya ini disebutkan darah yang banyak. Dalam ayat lain kalau nggak salah di surat Al-An'am, au damam masfuha, itu darah yang mengalir. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama yugsalu thawbu minal maniyyi wal bauli wad dami. Sesungguhnya pakaian itu harus dicuci bila terkena mani, air kencing dan darah. Ini menunjukkan darah adalah najis, bukan darah dalam tubuh ya, tapi darah yang sudah keluar gitu, luka atau darah haid dan lain sebagainya. Nanah, coba nanah. Nanah adalah cairan putih yang keluar di luka, dari luka ya. Nanah, coba kita lihat di Tokopedia lagi, Wikipedia. Apa itu nanah? Nanah adalah cairan berwarna kuning, keputihan atau kuning kehijauan yang disebabkan oleh bakteri. Pada umumnya, nanah terdiri dari sel darah putih dan bakteri mati yang disebabkan oleh peradangan. Jadi dari sel darah putih. Jadi nanah ini seperti darah. Dari dalam kaidah usul fikih dikatakan al-far'u ya'khudhu hukma aslihi. Hukum turunan itu sama seperti hukum asalnya. Jadi hukum asalnya darah itu najis, kemudian nanah itu turunan dari darah, jadi ikutan najis. Kemudian yang kedua, nanah itu kan hal yang menjijikan ya, bau juga ya. Jadi itu ilahnya ya, wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian hal-hal yang menjijikan. Kalau nanah itu menjijikan ya diharamkan pula atau dinajiskan pula. Kemudian selanjutnya adalah muntah. Jadi muntah dalam ensiklopedia fikih dikatakan ittafaqal fuqaha'u ala anna al-qayha idza kharaja min badanil insani fahuwa najisun li'annahu minal khaba'ith. Qala Allah Ta'ala wa yuharrimu 'alaikumul khaba'ith. Ulama sepakat bahwa sesungguhnya muntah jika keluar dari badan manusia
maka dia najis karena dia benda yang atau suatu hal yang menjijikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka, bagi orang-orang beriman, al-khaba'ith. Itu hal-hal yang menjijikan. Baik, selanjutnya itu apa yang sini? Demikian pula segala macam bangkai sudah tadi, innama harrama 'alaikumul maitata. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengharamkan maitah, bangkai. Kecuali kulit yang sudah disamak. Kulit yang sudah disamak itu adalah proses samak adalah proses pengeringan, terus penjemuran, kemudian membersihkan segala daging-daging yang masih menempel di kulit, yang mana daging-daging tersebut punya kemungkinan untuk mencair dan menjadi bau, itu dibersihkan semua sehingga kering. Kulit yang disamak ini biasanya orang-orang zaman dahulu memakai jadi ini bejana buat minum, kadang jadikan kirbah atau tempat mengambil air minum di sumur. Hal-hal ini kan dibutuhkan oleh manusia. Kemudian proses dibag juga adalah proses yang sangat bagus, menghilangkan segala nutun, segala jenis hal-hal yang bisa mencair, membau dari yang menempel di kulit binatang tersebut, dibersihkan semua. Caranya mungkin dijemur, kemudian diambil bekas-bekas kulit, gajih, lemak dari kulit tersebut sehingga menjadi kering banget. Tapi itu sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita langsung masuk ke adab buang hajat di pertemuan berikutnya. Tapi terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa daftar hadirnya masuk lewat komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.